Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dah. Amma ba'du. Pertama-tama kita panjatkan puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana pada sore hari ini kita dapat berkumpul kembali dalam tausiah rutin Al-Wafi Islamic Boarding School. Pada kesempatan sore hari ini saya akan sharing kepada teman-teman, kepada ustadz-ustadz dan juga kepada orang-orang yang mendengarkan ceramah ini bagaimana agar puasa kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa saya memilih tema ini? Karena yang kita ketahui, bulan puasa suci Ramadan ini hanya sekali dalam setahun. Akan sia-sia bagi kita melewatkan bulan ini dan tidak mendapatkan sedikit amalan pun dan tidak mendapatkan taubat dari Allah Subhanahu wa taala. Lalu, hal apa sajakah yang membuat amalan ibadah puasa kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala? Hal yang pertama adalah niat. Kenapa niat? Karena seluruh amalan ibadah seperti sholat, zakat, puasa, haji, apapun itu ibadahnya, jika niat kita karena Allah, kita akan mendapatkan pahala. Dan jika tidak, maka akan sia-sia saja bagi kita. Pada hadis Arba'in An-Nawawi, hadis pertama, Innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa. Faman kanat hijratuhu ilallahi wa rasulih, fa hijratuhu ilallahi wa rasulih. Wa man kanat hijratuhu lid-dunya yusibuha aw imra'atin yankihuha fa hijratuhu ila ma hajara ilaih. Nah, pada hadis ini kita tahu bahwasanya semua amalan ibadah itu tergantung pada niatnya. Contoh, kita puasa, tetapi niat kita agar kita menjadi kurus, agar bisa makan enak, agar ini, agar itu. Itu tidak boleh dalam melakukan ibadah puasa. Melakukan ibadah puasa hanya kepada Allah. Jadi, dalam beribadah, kita hanya meluruskan niat kepada Allah saja. Itu hal yang pertama. Dan hal yang kedua adalah ikhlas. Kenapa ikhlas? Karena sama halnya dengan niat. Jika suatu ibadah tidak dilakukan dengan ikhlas, maka ibadah tersebut akan percuma. Lalu, bagaimana agar kita ikhlas? Caranya adalah niat kita diluruskan dulu, baru kita akan ikhlas. Jika niat kita salah, maka kita tidak akan ikhlas kepada Allah. Selain ikhlas, hal yang harus kita perhatikan dalam ibadah puasa adalah memperbanyak amalan soleh dan menjauhkan maksiat atau menjauhkan hawa nafsu. Memperbanyak amalan soleh, contohnya seperti membaca Al-Quran, mengaji, menghafal, membaca kitab-kitab. Selain niat, selain ikhlas, hal yang harus kita perhatikan agar ibadah puasa kita diterima adalah memperbanyak amalan soleh. Seperti contohnya mengaji, menghafal, membaca kitab-kitab. Jangan malah sebaliknya, seperti menggibah, membuli, mengejek orang lain. Jika kita melakukan hal tersebut, maka ibadah puasa kita akan sia-sia saja. Selain dari niat, ikhlas, memperbanyak amal soleh, yang paling penting adalah menjauhkan diri dari hawa nafsu. Ibadah puasa harus kita lakukan dengan menahan hawa nafsu. Allah Subhanahu wa taala berfirman pada surat Al-Baqarah ayat 187 yang berbunyi, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم هن لباس لكم وأنتم لباس لهن علم الله أنكم كنتم تختانون أنفسكم فتاب عليكم وعفى عنكم فالآن باشروهن وابتغوا ما كتب الله لكم
وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر ثم أقموا الصيام إلى الليل ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد تلك حدود الله فلا تقربوها كذلك يبين الله آياته للناس لعلهم يتقون. Dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala menjelaskan bahwasannya kita sebagai umat muslim dilarang makan dan minum pada bulan puasa dari subuh hingga maghrib. Bukan hanya itu, tetapi kita juga harus dijauhkan dari godaan-godaan syaitan. Berbeda dari hari biasanya. Hari biasa, Allah masih membuka pintu neraka dan setan masih bisa berkeliaran kemana-mana. Pada bulan puasa, pintu neraka ditutup. Lalu, kenapa manusia masih terpancing dengan godaan-godaan? Inilah sebabnya. Pada sebelum bulan puasa, mereka tidak mempersiapkan diri untuk melakukan ibadah puasa. Seperti contohnya, si A diajak bermain dengan si B. Terus menerus, lama-kelamaan, si B yang mengajak si A. Nah, pada bulan puasa ini, seperti halnya manusia yang mengajak setan untuk keluar, terus keluar. Karena itu, sebelum bulan puasa, kita juga harus mempersiapkan diri, mempersiapkan iman kita, agar iman kita kuat. Jadi, kesimpulannya, agar ibadah puasa kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala adalah yang pertama, luruskan niat. Dan yang kedua, ikhlas karena Allah. Yang ketiga, beramal soleh. Dan yang terakhir adalah menjauhi hawa nafsu. Demikian tausiah singkat sore hari ini. Semoga bermanfaat, utamanya kepada diri saya dan juga teman-teman yang mengikuti tausiah pada sore hari ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.